warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Adinda dengan NPM 19503005 dari kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Psikologi Pendidikan tentang layanan bimbingan dan konseling. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Jadi itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik secara terus-menerus agar terjadinya kemandirian dalam memahami dirinya sendiri, sehingga peserta didik tersebut sanggup untuk mengendalikan dirinya secara mandiri untuk menghadapi tuntutan dan lingkungan yang ada, baik secara lingkungan masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Selanjutnya ada hubungan antara bimbingan dan konseling. Jadi hubungan antara bimbingan dan konseling ini sangat erat karena keduanya itu saling melengkapi untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada peserta didik. Sehingga dengan adanya bimbingan dan konseling ini, para peserta didik yang terkena masalah, mereka bisa memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan cara yang baik dan efektif. Selanjutnya ada tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, membantu para peserta didik untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri. Dan yang kedua, melatih peserta didik agar memiliki kemampuan untuk melihat suatu masalah serta bagaimana cara mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, itu membantu para peserta didik itu mengembangkan potensi yang ada di diri mereka secara optimal. Yang keempat, membantu para peserta didik itu untuk beradaptasi terhadap berbagai lingkungan seperti lingkungan sekolah, keluarga, serta masyarakat. Serta yang kelima, membantu jika terjadi hambatan yang dialami oleh para peserta didik dalam berbagai lingkungan, seperti terjadi kehambatan dalam lingkungan pembelajaran, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Jadi kita sebagai pembimbing itu harus bisa mengarahkan peserta didik kita dengan cara yang lebih baik agar mereka bisa mengatasi hambatan yang terjadi. Selanjutnya ada fungsi dari bimbingan dan konseling. Fungsi dari bimbingan dan konseling ini memiliki 5, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman itu adalah membantu peserta didik untuk memahami dirinya serta lingkungannya sendiri. Yang kedua itu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan itu adalah upaya pembimbing untuk mengantisipasi suatu masalah yang mungkin akan terjadi serta berupaya untuk mencegah masalah tersebut agar tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan itu adalah bantuan yang diberikan pembimbing kepada peserta didik yang sudah terkena masalah, baik masalah itu menyangkut masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, maupun masalah karir. Yang keempat itu adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan itu adalah upaya pembimbing untuk memelihara sesuatu yang ada dalam diri individu, baik hal tersebut merupakan pembawaan ataupun hasil-hasil yang telah dicapainya selama ini. Yang kelima ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan itu adalah membimbing dan membantu siswa untuk melampaui suatu proses dan fase pengembangannya secara wajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan itu adalah suatu proses membantu individu agar memecahkan masalahnya tersebut dengan baik. Yang kedua, bimbingan itu harus berfokus kepada individu yang sedang dibimbing olehnya. Yang ketiga itu, bimbingan itu hendaknya luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Selanjutnya ada contoh dari layanan bimbingan dan konseling. Contohnya itu adalah layanan pembelajaran.
Layanan pembelajaran itu adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik pada saat belajar. Nah, pembelajaran itu adalah suatu proses untuk membuat siswa tersebut menjadi aktif dalam suasana belajar yang penuh makna, sehingga para peserta didik itu menjadi terangsang untuk menggali pengetahuan, menguasai, serta menemukan suatu materi. Nah, layanan pembelajaran ini juga berupaya untuk membangkitkan semangat siswa untuk terus belajar, juga untuk membiasakan sikap dan kebiasaan yang baik pada saat belajar. Ingat, belajar itu adalah suatu kebutuhan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.